Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alif, Bayu, Sofi, dan Aisyah, akan membahas tentang akidah dalam Islam. Sebelum membahas lebih lanjut tentang akidah dalam Islam, perlu kita ketahui apa itu akidah. Perlu dipahami setiap muslim. Pasalnya, pemahaman tentang akidah bisa dibilang adalah landasan dari ajaran agama Islam. Bahkan dalam istilah agama Islam, akidah dapat juga dimaknai sebagai iman. Setiap muslim tentunya wajib mengenali dan memahami apa itu akidah secara mendalam. Pasalnya, akidah adalah keyakinan dasar seseorang. Setelah itu, sebagai seorang umat Islam, kamu harus mengenali juga akidah yang benar, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Mahsan menjelaskan dalam buku pendidikan agama Islam, Akidah Akhlak. Akidah berasal dari bahasa Arab akadaya kudu akidatan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Para ulama mendefinisikan akidah sebagai sesuatu yang terikat dari hati nurani. Adapun menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Menurut Taufik Yusmansyah dalam buku Akidah Akhlak adalah rukun iman, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para utusannya. Lalu apa saja yang harus diyakini di dalam akidah Islam? Dalam akidah Islam kita harus wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Meyakini utusan-utusan Allah seperti Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Meyakini tentang alam gaib, diantaranya adanya malaikat, jin, neraka, dan surga. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian tadi, menyimpulkan bahwa akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Setiap agama memiliki akidahnya sendiri yang dipercayai. Dalam Islam, akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mengetahui. Salah satu buktinya adalah dengan melihat kisah para nabi dan apa yang diajarkannya. Allah mengutus nabi dan rasul dengan jarak yang bervariasi antara satu dengan lainnya. Bahkan bisa berjarak ratusan tahun. Selain itu, lokasi para nabi berdakwah juga berbeda-beda. Namun, jika melihat dari ajaran yang disampaikan, maka akidah yang diajarkan oleh para nabi tersebut merupakan akidah yang sama. Berkebalikan dengan akidah yang benar, akidah yang salah adalah segala bentuk akidah yang bertentangan dengan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk akidah yang bersumber dari akal manusia, wahyu yang diselewengkan, dan lain sebagainya. Jadi, pengertian akidah adalah yang bersumber dari wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, akidah merupakan istilah baru yang tidak dikenal dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, penggunaan istilah yang jamak di kalangan para ulama menjadikan istilah ini boleh digunakan. Istilah lain yang semakna dengan akidah diantaranya adalah Fiqhul Akbar, iman, sunnah, tauhid, syariah, dan usuluddin. Masing-masing istilah ini seringkali dipakai secara khusus sesuai dengan makna yang lebih luas ataupun lebih sempit dari pengertian akidah.
Seperti istilah iman yang membahas mengenai ketundukan terhadap wahyu, atau istilah usuluddin yang sering digunakan sebagai istilah dalam menyebut fakultas akidah sebagai fakultas usuluddin di beberapa universitas Timur Tengah. Adapun tujuan-tujuan akidah itu diantaranya, memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerdekakan akal dan pikiran, menenangkan jiwa dan pikiran, selamatnya tujuan dan perbuatan dalam menyembah Allah serta bermuamalah dengan makhluk, adanya kesungguhan dan keteguhan dalam setiap perkara, dan membangun umat yang kuat. Lalu bagaimana dengan contoh penerapan akidah? Di antara contoh penerapan akidah yaitu, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah, dan berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Bukan hanya meyakini adanya Allah, namun umat muslim juga perlu mengimani rukun-rukun iman yang lain. Mengimani bahwa malaikat itu ada, meyakini Al-Quran adalah kitab yang berasal dari Allah, meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, meyakini kiamat, hingga iman kepada qada dan qadar. Lantas bagaimana cara kita menjaga akidah? Setelah memahami pengertian akidah dan tujuan mempelajarinya, terakhir akan dijelaskan bagaimana cara menjaga akidah dengan baik. Penting bagi setiap umat muslim untuk memahami akidah sebagai konsep dasar dalam beragama Islam. Bukan hanya memahami, umat muslim juga dianjurkan untuk berusaha menjaga akidah dengan baik. Berikut beberapa cara menjaga akidah dalam Islam yang perlu dilakukan. 1. Menambah dan memperdalam ilmu tauhid atau akidah secara keseluruhan. Dengan memahami dan memperdalam ilmu akidah, maka kita bisa menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan santun. 2. Selalu mencari ridho Allah dalam hidup. Melakukan aktivitas sehari-hari dengan niat untuk beribadah dan mencari rahmat kebaikan dari Allah. Insya Allah aktivitas akan diberikan kemudahan. 3. Membiasakan diri untuk berbuat kebajikan. Mempelajari akidah bukan hanya konsep saja, melainkan harus direalisasikan dengan usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melakukan amal kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membiasakan diri untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Bukan hanya membaca lafal Arab, tetapi juga memahami makna dari setiap ayat dan kisah-kisah yang tertuang dalam Al-Quran. Lebih baik lagi, jika kita menghafalkan Al-Quran serta makna yang terkandung di dalamnya. 5. Memakmurkan masjid. Masjid adalah lembaga yang membina akhlak mulia dari zaman Nabi. Dengan begitu, baik bagi umat muslim untuk berusaha memakmurkan masjid di lingkungan rumah. Ini dapat dilakukan untuk meramaikan masjid dengan sholat berjamaah dan mengisi berbagai kegiatan pendidikan seperti TPA ataupun yang lain. Itu tadi beberapa cara untuk menjaga akidah dalam Islam. Kesimpulannya, bahwa akidah itu bersifat mengikat, pasti, kokoh, kuat, teguh, dan yakin. Begitu juga akidah pantang untuk ragu atau hanya sekedar berprasangka. Harus yakin seyakin-yakinnya, jika tidak sampai tingkat keyakinan yang kokoh maka bukanlah akidah. Dinamakan akidah, karena orang tersebut mengikat hatinya dengan hal tersebut. Maka sudah selayaknya, seorang muslim untuk mempelajari mana akidah yang syahih dan mana yang batil. Karena, jika keyakinannya di atas keyakinan yang salah, atau akidah yang salah, maka hal itu juga akan membawa kehancuran di dunia, ataupun di akhirat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang akidah dalam Islam. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menyampaikan segala sesuatu yang ia ketahui. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, sampaikanlah walaupun satu ayat. Sekian dari kami, jika ada kesalahan atau pendapat lain,
Silahkan komen di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.